nomenklatur LDKMS OSIS SMP Negeri 1 Brondong dengan jumlah 60 siswa siap menerima materi. Laksanakan. Duduk, istirahat di tempat, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brondong yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam 2 hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesehatan oleh Allah untuk menerima materi dan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan dan manajemen siswa OSIS SMP Negeri 1 Brondong dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, pengurus OSIS yang saya cintai dan saya banggakan, pada materi kali ini mungkin tadi pagi kalian sudah mendapatkan materi apa tadi? Kesekretariatan dan kebendaharaan. Ini salah satu pegangan kalian, yaitu bagaimana mengelola kesekretariatan, persuratan, surat keluar masuk dan sebagainya dalam suatu kegiatan OSIS SMP Negeri 1 Brondong. Termasuk salah satunya adalah kebendaharaan atau bagaimana kalian semua melaksanakan pembukuan di dalam kegiatan OSIS SMP Negeri 1 Brondong ini. Untuk kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah masalah kepemimpinan atau sering disebut sebagai leadership. Leadership adalah salah satu bekal kalian, atau materi kepemimpinan ini adalah salah satu bekal kalian, terutama adanya yang disebut sebagai organisasi. Apa yang disebut organisasi, anak-anak? Ada yang tahu? Angkat tangan. Apa organisasi itu? Di sekolah kalian ada yang namanya organisasi siswa intrasekolah, atau yang biasanya disebut sebagai OSIS. OSIS ini adalah satu-satunya organisasi siswa yang ada di SMP Negeri 1 Brondong, atau di SMP negeri manapun. Maka satu-satunya organisasi siswa intrasekolah yang harus ada itu adalah yang namanya OSIS. Kira-kira apa organisasi itu? Apa organisasi itu kira-kira? Organisasi itu kira-kira di dalamnya itu ada satu orang atau banyak orang? Pasti yang disebut sebagai organisasi itu adalah melibatkan banyak orang. Kalau kamu sendiri misalnya mau melaksanakan sesuatu, mau misalnya melakukan sesuatu kemana dan sebagainya, tujuan kemana, kalau kamu yang namanya pribadi atau sendiri, maka belum disebut sebagai organisasi. Jadi organisasi itu adalah kalau dalam artian
arti saklek atau arti yang lebih ringkas itu adalah sekelompok orang. Jadi namanya organisasi itu pasti sekelompok orang yang memiliki tujuan tertentu. Nah ini, jadi sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama atau tujuan tertentu, melaksanakan kegiatan tertentu, maka itulah yang disebut organisasi. Jadi kok kalau organisasi orangnya 10 misalnya, satunya mau ke timur, satunya mau ke barat, satunya mau ke selatan, tujuannya tidak sama, maka itu juga belum bisa disebut sebagai organisasi. Jadi organisasi itu syaratnya sekumpulan orang. Ini catat mohon ya. Jadi organisasi itu sekumpulan orang. Organisasi apapun itu namanya terdiri dari lebih dari satu orang yang memiliki tujuan yang sama, yang bekerja bersama-sama. Itu namanya organisasi. Kalau di dalam satu organisasi, maka mutlak harus diperlukan seorang pemimpin. Ini. Jadi kalau kamu sendirian, tidak usah kamu tunjuk pemimpin, tidak apa-apa. Wong kamu sendiri mau kemana, mau melaksanakan sesuatu, mau melaksanakan hal-hal tertentu karena kamu sendiri, maka tidak disebut organisasi dan tidak butuh pemimpin. Ya, maka Rasulullah pernah mengatakan suatu saat ada sahabatnya matur ke Rasulullah, mau 2 atau 3 orang mau bepergian jauh. Jadi Rasulullah itu pernah didatangi oleh sahabatnya, dia itu 3 orang atau lebih dari 2 orang, dia mau bepergian ke suatu tempat. Maka Rasulullah mengatakan, monggo kalian Anda berdua, Anda bertiga silahkan pergi dan tunjuklah satu pemimpin. Nah itu bukti bahwa kepemimpinan itu mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi. Jadi organisasi tanpa pemimpin, maka organisasi itu akan lemah dan organisasi itu akan mudah diombang-ambingkan oleh kondisi yang ada di lingkungannya. Maka Rasulullah kalau misalnya ada 2-3 orang bepergian ke suatu tempat dengan tujuan yang sama, maka oleh Rasulullah diminta salah satu ditunjuk atau salah satu diangkat sebagai pemimpin. Ini adalah dalam sebuah organisasi. Nanti Anda bisa melihat di literatur, bisa lihat di mana-mana bagaimana organisasi yang baik dan sebagainya. Nanti insya Allah ada materi tentang keorganisasian. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, maka di dalam organisasi sebesar organisasi siswa intrasekolah di SMP Negeri 1 Brondong, maka untuk mengendalikan perjalanannya, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, maka mutlak diperlukan yang namanya pemimpin. Ketua OSIS siapa? Alif. Sekretarisnya Iza, bendaharanya dan seterusnya. Sudah dilengkapi susunan kepengurusan? Sudah. Nah, pemimpin di dalam sebuah organisasi itu berbeda dengan pemimpin dalam struktur tertentu. Ada keciri khasan,
antara pemimpin organisasi tertentu dengan organisasi struktural dan lain sebagainya. Jadi setiap organisasi itu memiliki keciri khasnya masing-masing. Dalam organisasi siswa intrasekolah, struktur organisasi sudah digariskan, struktur organisasi sudah ditentukan. Di sekolah itu ada penanggung jawab, ada pembina OSIS-nya, lalu ada struktur organisasi, mulai ketua, sekretaris, bendahara, wakil, dan seterusnya. Seksi-seksi atau bidang-bidang tertentu sudah ada semuanya. Semua di dalam organisasi tertentu itu memiliki kekhasan masing-masing. Kalau organisasi struktural, misalnya ambil contoh organisasi pemerintah daerah atau yang sering kita sebut OPD. Misalnya ada dinas pendidikan, ada dinas kepustakaan dan sebagainya. Itu biasanya kepemimpinannya secara struktural. Struktural itu apa? Struktural itu melekat pada jabatan masing-masing. Seperti kalau contoh yang kecil, OPD yang kecil, itu contoh adalah kepala sekolah atau kepala madrasah. Dalam organisasi sekolah atau organisasi madrasah biasanya ditunjuk yang namanya kepala atau ketua atau yang lainnya. Itu biasanya adalah secara struktural. Struktural itu melekat pada jabatannya. Kalau bupati berarti bupati, kalau kepala dinas ya berarti nanti yang mengepalai organisasi itu adalah kepala dinas yang biasanya struktural. Tetapi di dalam organisasi OSIS, kepengurusannya biasanya bersifat kolektif kolegial. Apa kolektif kolegial itu? Ada yang bisa namanya kolektif kolegial. Ada yang bisa angkat tangan? Ada yang bisa? Ya, kalau tidak bisa tidak apa-apa. Tapi setelah materi ini nanti harus kalian harus ditanya, harus bisa. Kepemimpinan di organisasi siswa intrasekolah itu bersifat kolektif kolegial. Artinya apa? Kepemimpinannya secara bersama-sama, itu namanya kolektif kolegial. Makanya ada yang namanya ketua, wakil ketua, ada sekretaris, mungkin wakil sekretaris, bendahara, ada kepala seksi, ada wakil dan sebagainya. Semua struktur yang ada di organisasi siswa intrasekolah itu kepemimpinannya biasanya bersifat kolektif kolegial, kepemimpinan bersama. Kepemimpinan bersama ini bagaimana? Biasanya kepemimpinan ini sesuai dengan tipenya masing-masing. Nanti Anda lihat beberapa tipe kepemimpinan. Tapi menurut Stoner, ahli organisasi, paling tidak ada 3 tipe kepemimpinan yang sering dilakukan oleh sebuah organisasi. Yang pertama adalah tipe kepemimpinan otoriter atau tipe kepemimpinan otoritarian. Jadi ada tipe pemimpin, itu tipe yang pertama. Nah ini nanti tidak akan saya jelaskan 5-5-nya. Saya jelaskan nanti hanya paling tidak hanya 3 saja. Menurut Stoner dari 5 atau 6 tipe ini nanti yang paling banyak ada di masyarakat itu paling tidak ada 3 tipe yang paling menonjol dari 6 tipe ini. Yang pertama atau yang disebut dengan tipe otokrasi atau otoriatisme
atau yang biasanya disebut dengan tipe otoriter. Tipe otoriter itu biasanya melekat dengan struktur yang ada. Jadi namanya pemimpin otoriter itu seluruh anggota yang dipimpin, anggota organisasi itu harus satu komando, yaitu dari pemimpinnya. Jadi yang namanya pemimpin otoriter itu pemimpin otokrasi, itu segala bentuk kegiatan, segala bentuk wewenang itu yang menentukan adalah pemimpinnya. Itu adalah tipe pemimpin otoritarianisme atau otokrasi, atau biasanya sering kita sebut pemimpin otoriter. Ini. Yang kedua, ada beberapa pemimpin yang sering digunakan oleh organisasi di Indonesia, yaitu pada pemimpin yang tipe 5, yaitu tipe demokratis, yaitu tipe kepemimpinan demokrasi, atau dalam istilahnya kita sering dengan istilah tipe kepemimpinan Pancasila, yang memandang 5 sila itu sebagai satu kesatuan. Apa ciri dari pemimpin tipe demokrasi ini? Pemimpin demokrasi ini, kalau pemimpin otoriter itu cara Jawane opo jare pemimpinnya, tetapi kalau kepemimpinan demokratis ini segala bentuk kegiatan, segala bentuk yang dilakukan dalam suatu organisasi, maka semuanya adalah secara mufakat atau kesepakatan anggotanya masing-masing. Jadi pemimpin yang kalau mau memutuskan masih mempertimbangkan musyawarah, mempertimbangkan suara yang ada dari anggota masing-masing, maka itu adalah salah satu tipe kepemimpinan demokratis. Kalau kepemimpinan militerisme ini hampir sama dengan tipe kepemimpinan otokrasi, satu garis komando, misalnya dalam kepemiliteran atau kepolisian dan lain sebagainya. Yang ketiga yang banyak dilakukan adalah tipe kepemimpinan laissez-faire, yang nomor 2. Ini beda antara laissez-faire dengan kepemimpinan demokratis. Kalau kepemimpinan demokratis itu masih melibatkan misalnya pemimpin lalu mengakomodasi anggota masing-masing, tetapi laissez-faire ini lebih lunak daripada pemimpin demokrasi. Pemimpin ini biasanya tidak mau melaksanakan kegiatan tertentu kalau tidak dari anggota. Maka biasanya ada 3-6 tipe dari, kita simpulkan, kita mampatkan ada 3 tipe itu tadi. Itu memiliki beberapa keunikan, memiliki beberapa kelebihan, dan memiliki beberapa kelemahan. Pak, apakah tipe otoriter dan tipe militeristik itu dibutuhkan, Pak? Butuh apa tidak kira-kira? Kira-kira dibutuhkan pada saat apa kira-kira? Ayo. Tadi saya katakan tipe kepemimpinan otoriter atau komando, semuanya opo jari ketuane. Kalau militer berarti garis komando itu jelas. Jadi kalau di militer itu tidak ada pangkat paling tinggi kecuali dia ada di kedudukan tertinggi.
Gak boleh sersan kok mimpin kolonel. Nah, ini tidak boleh. Maka kalau di militer, di kepolisian, bintang 4 namanya jenderal. Kalau di angkatan laut, angkatan udara namanya laksamana. Itu di paling atas itu kok jadi kapolsek atau jadi dan ramil, itu tidak mungkin karena pangkatnya paling tinggi. Nah, ini apa kira-kira dibutuhkan pada saat apa kondisi tipe kepemimpinan yang seperti itu masih juga dibutuhkan. Terutama saya contohkan misalnya Indonesia dalam keadaan darurat perang. Contoh ya, misalnya sampean KB ini misalnya tentara, lalu ada musuh dari luar mau menyerang tentara Indonesia, maka yang paling bagus adalah tipe otoriter dan tipe militeristik itu. Kalau nek ono perang apa diserang musuh kok leren musyawarah dhisik, sida piye? Mati dhisik. Jadi kalau misalnya kok ada perang serangan udara dari luar negeri dan sebagainya, kok kita itu tak rapat dhisik, tak komunikasikan dengan anak buah saya sedang dibom dhisik. Maka itu salah satu keuntungannya seperti itu. Itu salah satu dari 5 kriteria tadi, 5 tipe kepemimpinan itu. Maka itu masing-masing memiliki keunikan, memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan masing-masing. Tapi kalau tipe otoriter, tipe militaristik itu dibawa ke organisasi OSIS, maka biasanya tidak akan jalan. Ketuanya pergi misalnya sakit selama 1 bulan 2 bulan, maka tidak ada yang mengendali. Maka biasanya adalah tipe kepemimpinan di organisasi siswa intrasekolah biasanya tipe 5 dan tipe 6 tadi yang paling cocok, yaitu tipe kepemimpinan demokratis dan tipe kepemimpinan open management atau membuka diri. Itu yang lebih cocok dari kepemimpinan yang ada di organisasi siswa intrasekolah. Anak-anakku seluruhnya, pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brondong, kalian nanti akan dihadapkan dengan berbagai kegiatan yang menuntut inovasi dan kegiatan ini harus kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Maka nanti akan saya paparkan beberapa tipe-tipe atau beberapa ciri pemimpin atau ciri sebuah organisasi itu agar efektif dan efisien. Saya diberi waktu berapa menit? Nah, tinggal ya. Saya tidak banyak-banyak yang saya sampaikan. Dalam kegiatan organisasi siswa intrasekolah atau dalam organisasi OSIS, ini ada beberapa kegiatan atau ada beberapa syarat supaya organisasi kalian nanti bisa efektif dan dapat melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa tipe ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. Bisa nanti kita simak, nanti kemarin tadi saya sudah ngeprint itu, nanti bisa saya bagikan nanti ke pengurus OSIS. Ada kurang lebih ada 17 ciri kepemimpinan yang efektif dan efisien. Karena kalian nanti
dalam pelaksanaan kegiatan hanya dibatasi waktu 1 tahun, maka 1 tahun ini tolong nanti kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ciri-ciri kepemimpinan yang efektif. 1, tolong diperhatikan, menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang organisasi. Perhatikan. Jadi ini, yang pertama, ciptakan organisasi Anda semua di OSIS itu adalah untuk kepentingan jangka panjang. Anda nanti menyusun program OSIS, jangan sampai programnya muluk-muluk. Muluk-muluk itu begini. Misalnya kalian mau menciptakan program yang hanya bisa dilaksanakan 3 atau 4 tahun, maka jangan dilakukan program seperti itu. Karena apa? Karena Anda masa tugasnya atau masa periodenya hanya 1 tahun. Jadi tolong nanti kalian kalau membuat program kerja, maka program itu harus mempertimbangkan jangka waktu organisasi. Nanti Anda membuat dalam waktu dekat misalnya, berapa bulan program apa? Program misalnya 3 bulan, mungkin 6 bulan sampai dalam 1 tahun nanti program apa. Ini yang perlu kalian ciptakan dalam organisasi OSIS. Yang kedua, mengembangkan gak apa-apa, mati ya. Mengembangkan strategi yang rasional. Nah, ini memperhatikan strategi yang rasional. Yang rasional itu maksudnya begini. Kalau nanti kalian sebagai ketua, sebagai pengurus OSIS mau melaksanakan kegiatan itu yang dapat kalian lakukan selama 1 tahun. Ini harus. Jangan sampai kegiatan itu tidak rasional. Seakan-akan kegiatan itu hanya sebagai angan-angan saja. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalian dalam organisasi nanti harus melaksanakan kegiatan secara rasional. Yang ketiga, ini penting sekali. Kegiatan yang nanti kalian upayakan atau kalian programkan itu harus memperoleh dukungan seluruh anggota. Ini nomor 3. Program yang akan kalian laksanakan dalam kepengurusan OSIS harus dikomunikasikan secara demokratis tadi, dirembukkan antar anggota pengurus, antar sekretariat atau misalnya dalam bidang-bidang tertentu. Jangan sampai organisasi ini membuat program tetapi tidak didukung oleh anggotanya. Misalnya OSIS mau melaksanakan kegiatan studi tour misalnya atau study tour, dalam rapat ini mau sepakat misalnya study tour besok untuk pengurus OSIS mau ke Jogja misalnya, sepakati Jogja, ketuanya ngotot mau ke Bali. Nah, sendirian. Nah, maka jangan sampai dipaksakan program itu tanpa dukungan dari anggotanya. Kalau program itu tanpa bantuan, tanpa dukungan dari anggota kok dipaksakan, biasanya wassalam. Biasanya programnya tidak akan dapat terlaksana. Nah, yang keempat, pemimpin dapat memberi motivasi yang kuat kepada kelompoknya. Nah ini, kalau suatu pengurus itu sudah dirapatkan, memperoleh suatu program, maka program ini harus dikomunikasikan, supaya nanti program ini
bisa memotivasi seluruh anggota. Jadi jangan program itu coro Jawane diendemai. Program itu besok misalnya bulan depan atau 4 bulan lagi program itu saya akan membuat program perkemahan. Tapi perkemahan ini tidak pernah disosialisasikan ke anggotanya masing-masing. Maka program ini biasanya tidak akan dapat berjalan dengan baik. Yang berikutnya, yang ke-7, ini saya singkat-singkat saja, harus berdasarkan musyawarah. Nah, maka di situ nanti di SMP Negeri 1 Brondong ini ada Pak Siswa, ini sebagai wakil kepala urusan kesiswaan. Seluruh kegiatan yang nanti kalian programkan maka bisa dikomunikasikan dengan sekolah melalui Bapak Kaur Kesiswaan atau wakil kepala yang membidangi kesiswaan. Ini harus dimusyawarahkan. Yang ke-8, kegiatan itu harus bersifat adil. Pemimpin dalam melaksanakan kegiatan OSIS harus bersikap adil. Adil itu bagaimana? Adil itu menempatkan hak pada tempatnya. Adil itu tidak mesti sama loh ya. Jadi adil itu tidak mesti sama. Biasanya dicontohkan begini. Kalau seorang ibu punya uang 100.000, adil itu kalau anaknya 3, bukan 100.000 itu dibagi 33.000, anak nomor 1 sing wis kuliah, anak nomor 2 33.000 yang masih SMP, anak yang satunya masih kelas 1 SD 33.000. Bukan adil itu bukan tidak harus sama, tetapi adil itu sesuai, menempatkan sesuai pada haknya. Nih orang tuanya punya uang 100.000, ya sing pantes sing anake wis kuliah dikasih mungkin 50.000. Yang anaknya yang masih SMP mungkin ya hanya 30 atau 35.000. Anaknya yang kelas 1 SD 15.000 saja. Begitu adil. Sama saja dengan program yang nanti kalian laksanakan. Misalnya kalian nanti tahu ada anak itu yang mampu, ada anak yang menengah, ada teman-teman yang secara ekonomi tidak begitu mampu, maka jangan membuat program itu pokok harus sama. Nah, itu tidak boleh. Itu adalah pemimpin harus bersifat adil. Yang ke-9, pemimpin yang efektif itu adalah memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk berpikir. Nah ini perhatikan. Jadi kalau Anda nanti sebagai ketua OSIS, sebagai pengurus OSIS, berilah kesempatan kepada seluruh anggota untuk berpikir. Anggotanya untuk bebas mengemukakan pendapat. Jangan sampai diwas-was. Awas yo, jangan berpendapat begini loh. Nah, itu tipe pemimpin pemimpin otokrasi tadi atau pemimpin militeristik tadi. Jadi seorang pemimpin harus memberi kebebasan kepada anggotanya untuk berpikir, mengemukakan pendapat dan berpendapat sebebas-bebasnya. Ini. Berikutnya yang ke-10 yaitu mengarah pada hasil yang konkret. Nah ini perhatikan. Di SMP Negeri 1 Brondong kepengurusan OSIS 1 tahun. Jangan sampai programnya itu boleh dikatakan ngambang. Ngambang itu tidak bisa kontekstual, tidak konkret.
membuat orang atau anggotanya itu bingung. Nah, ini tidak boleh. Program yang dilaksanakan nanti, pemimpin organisasi nanti membuat program, maka programnya harus konkret. Itulah ciri berpikir pemimpin yang efektif. Yang ke-11, pemimpin diharapkan membangun kekuatan bukan kelemahan. Nah, ini tolong diperhatikan. Kalau misalnya kalian nanti sudah duduk di pengurus OSIS, setelah nanti kalian musyawarahkan, misalnya ada 5 orang yang berpendapat tadi, besok saya OSIS ke depan akan melaksanakan kegiatan perkemahan di Tanah Jawi misalnya. Yang satunya misalnya di mana, yang 4-nya nanti di mana. Ternyata kesepakatan seluruh pengurus, oh ternyata besok perkemahannya di Tanah Jawi. Maka pemimpin yang baik, walaupun tidak sesuai dengan idenya, tidak sesuai dengan keinginannya, karena sudah diputuskan secara musyawarah, maka harus ikut. Gak moro tambah ngendoni jenenge. Ngendoni begini, wis timbangane gak rono, wis aduh gak usah kemahe. Nah, itu tipe pemimpin yang melemahkan. Tidak tipe pemimpin yang menguatkan. Itu salah satu tipe pemimpin. Yang berikutnya, yang ke-13, yaitu pemimpin yang memiliki daya imajinasi. Apa imajinasi itu? Daya apa imajinasi itu? Daya khayal. Nah, pemimpin yang baik itu juga perlu atau memerlukan daya khayal. Daya khayal itu bagaimana ya seumpama organisasi ini nanti kita itukan kemana. Itu namanya daya imajinasi. Daya imajinasi itu seperti kita merumuskan visi. Visi itu tujuan yang jauh ke depan. Tujuannya harus setinggi-tingginya. Itu namanya visi. Maka itu dibutuhkan pemimpin dengan daya imajinasi. Yang berikutnya yaitu tipe pemimpin yang menghormati diri dan orang lain. Ini tolong diperhatikan. Walaupun kalian sudah secara struktural ditunjuk oleh sekolah sebagai pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brondong, maka kalau sudah ditunjuk ini harus rendah diri dan menghormati orang lain. Jangan sombong, domane aku jadi pengurus OSIS, domane jadi ketua, domane dari bendahara dan sebagainya. Yang terakhir yaitu pemimpin harus bersemangat, energik, dan bertanggung jawab. Nah, ini yang terakhir, pemimpin yang baik, yang efektif itu adalah pemimpin untuk semua kepentingan, atau pemimpin yang semuanya itu harus berdasarkan kesetiaan untuk semuanya. Jadi kalau nanti Anda sudah menjadi pemimpin, maka keberhasilan Anda dalam suatu kepemimpinan OSIS itu adalah hasil bersama, dan itu adalah hasil kerja yang saya katakan tadi adalah secara kolektif dan kolegial. Ini beberapa materi tentang kepemimpinan. Untuk lebih jauhnya nanti Anda bisa melaksanakan beberapa trik-trik atau beberapa kinerja yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan nanti organisasi siswa intrasekolah di bawah kepemimpinannya Mas Alif dan Mbak Iza tampilannya Iza ya? Nah, Iza dan seluruh pengurus OSIS periode 2022-2023 dapat lebih baik dan nanti dapat berguna, terutama nanti kalau Anda sudah
bergaul di dalam pengurusan OSIS, insya Allah nanti akan berguna apabila Anda semua nanti masuk ke jenjang SLTA, ke jenjang perguruan tinggi, dan nanti terakhir Anda akan hidup di masyarakat. Salah satunya adalah menjadi kepala keluarga, menjadi kepala masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak. LDKMS OSIS SMPN 1 Brondong dengan jumlah 60 siswa telah menerima materi. Laporan selesai. Istirahatkan. Istirahatkan.